Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini istimewa sekali karena saya diberikan kesempatan mewawancarai Bapak Trisno Nugroho, jadi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia untuk wilayah Bali. Tentu kita ingin mengupas refleksi ekonomi Bali di tahun 2021 itu seperti apa dan dibandingkan dengan 2020. Dan bagaimana kira-kira ke depan di tahun 2022. Karena kita ketahui bersama bahwa pandemi telah membuat perekonomian Bali sangat terpuruk. Gitu ya. Tapi kita ingin tahu gambaran sebenarnya dari pandangan BI, seperti apa sih sebenarnya kondisi perekonomian Bali ini. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Om Tris. Swastiastu, Pak Nyoman Winata, terima kasih. Gimana kabarnya Pak Tris? Astungkara, alhamdulillah baik. Tetap semangat lah ya. Tetap semangat. Bali bangkit. Bali bangkit, nah itu yang terpenting. Ya. Pak Tris, mungkin kita ingin diberikan gambaran dulu tentang kondisi perekonomian Bali tahun 2021. Seperti apa dibandingkan 2020? Apakah kita sudah lebih baik atau masih terpuruk seperti di tahun 2020? Terima kasih Pak Nyoman Winata, Om Swastiastu, para pemirsa, terima kasih. Pak tadi bagaimana Bali di tahun 2021 sampai hari ini dan juga bagaimana perbandingan dengan tahun lalu dan tahun depan. Tahun ini tentunya kita lebih baik dari tahun lalu ya, walaupun masih terbatas ya. Kita ingat di awal Januari sampai dengan apa tuh bulan Januari masih tinggi, Februari tinggi, Maret tinggi, April sudah mulai membaik sebenarnya ya. Nah, jadi Januari sampai Maret kita memang kontraksi 9,81 kalau nggak salah. Kemudian mulai April sudah mulai ada program-program work from Bali. Hampir Juni juga sudah mulai, memang di Juli tanggal 3 atau tanggal 1 Juli itu mulai ada virus Delta yang tadi sudah mulai membaik. Jadi ketahan dengan adanya virus Delta yang lumayan tinggi di Bali ini, termasuk di Indonesia ya. Jadi itu yang menahan ekonomi Bali. Jadi semester 1, kuartal pertama kontraksi, kuartal kedua sudah mulai baik, kita tumbuh positif 2,81. Itu sudah baik. Tahun lalu kan semua negatif ya. Paling di awal tahun 2020 itu masih 1, berapa ya, 1,8 kalau salah. Di 2021 kuartal itu sudah mulai naik positif 2,81. Walaupun sudah positif berarti sudah ya, waktu di itu kuartal ya, kedua ya. Kuartal kedua ya. Kuartal 3 kita tahu kan ada pembatasan ya. Delta yang sampai bulan September kita sudah sadar bahwa karena ada pembatasan baik di Indonesia maupun di luar negeri, jadi kuartal ketiga kita negatif lagi ya. Kalau nggak salah sekitar saya lupa 3,81 juga negatif, jadi negatif 9, positif 2,81, negatif 3 lah. Kuartal keempat ini dengan mulai di sekitar September tengah yang sudah mulai baik dan Astungkara vaksinasi sudah mulai tinggi dan memberikan dampak positif buat Bali, sehingga terus turun dari mulai 2.000 terus 1.500 turun, sekarang hampir rata-rata di sebulan terakhir sekitar di bawah 10, di bawah 15 lah. Ya, kasus baru. Dan Astungkara vaksinasi terus jalan. Kalau nggak salah 108% dosis 1, dosis 2 sekitar mungkin 90% ya. Di atas 90%. Nah, jadi kuartal keempat most likely akan positif. Akan positif ya. Berarti ini kan belum keluar angkanya Pak. Belum. Keluarnya biasanya di Januari nanti. Di Februari minggu pertama. Tapi Pak Tris optimis nih di saya kuartal sih keempat optimis ini ya. masih positif ya. Positif optimis. Bahkan kalau kita lihat rata-rata Wisnus yang datang ke Bali kuartal pertama, kuartal kedua aja lah. Kuartal kedua itu masih di bawah 10.000 tuh ya, salah. Mungkin saya coba ingat ya. Rata-rata di antara April sampai bulan Juni sebelum Delta meledak itu di bawah 10.000. Sekarang sebulan terakhir bahkan 2 minggu terakhir kita mencetak rekor terakhir 14.643 penumpang. Rekor itu Per hari ya. per hari itu belum pernah ada rekor tertinggi selama 2 tahun terakhir setelah pandemi. Jadi udah 13.000, terus kemarin terakhir 14.600 dan kemarin sudah 12.000, jadi bertahan 11-12 ya. Rata-rata udah lebih tinggi dari kuartal kedua. Saya merasa optimis bahwa di kuartal keempat ini akan tumbuh positif. Walaupun nanti kita lihat baseline tahun lalu gimana. Tahun lalu juga berat kan, tahun lalu 2020 di Desember juga kuartal keempat juga negatif ya. Saya kira positif akan bisa tercapai, moga-moga ya. Tapi overall year
masuk kontraksi ya. Masih kontraksi ya. Iya, iya. Kalau dibandingkan tahun 2020, 2021 Lebih baik. Jauh lebih baik ya. Lebih baik terbatas ya. Tadi karena ada delta. Coba Karena kalau coba tidak ada delta mungkin. ya, udah sudah. Jadi sebenarnya sudah mulai naik tuh delta, terus langsung gini lagi kan. Jadi udah kontraksi, naik sudah positif, turun lagi sekarang positif. Jadi delta jadi terbatas kita perbaikannya. Ya, ini yang sebenarnya membuktikan juga bahwa Bali tidak bisa belum bisa lepas dari pariwisata sebenarnya Pak. Iya, Pertumbuhan ekonominya masih gitu belum ya. bisa. Kan tidak bisa cepat berubah Pak Nyoman ya. Iya, betul. Itu yang. Ya. Mungkin upaya-upaya yang sudah dilakukan BI ya dalam bagaimana membantu perekonomian Bali ini supaya itu ada kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan. Iya, tentunya kebijakan pusat tadi tentunya sudah mendorong untuk akomodatif agar kredit tetap lancar, adalah gitu ya. Kemudian juga ada sistem pembayaran. Saya mungkin ngulangi ke pusat juga ada kebijakan yang selalu memberikan akomodatif, bahkan dengan suku bunga terendah sepanjang tahun sekarang 3,5, itu sepanjang tahun dan belum kita masih bertahan. Itu salah satu memang stand Bank Indonesia dalam rangka untuk tetap mengakomodatif agar ekonomi bisa bangkit kembali. Satu, yang di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali tentunya kita punya kira-kira 4 atau 5 fungsi. Satu, advisory. Kami melakukan kajian ekonomi regional, kemudian kajian Bali sendiri dan memberikan masukan ke pusat juga kepada Bapak Gubernur ya. Mengenai perkembangan ekonominya, kemudian inflasinya, apa sektor apa yang perlu didukung, dan tentunya sudah lama sebenarnya bahwa Bali ingin transformasi. Kami juga terus beberapa kali melakukan seminar kan, transformasi ekonomi Bali, transformasi ekonomi Bali Nusra, karena kita pengalaman beberapa kali bahwa ada masalah di Bali, tentunya sangat cepat terpuruknya ya, sehingga kita perlu ada second layer ya. Ada istilah baru yang menarik buat saya, teman-teman saya mengkaji ya. Jadi perlunya karena hampir 90% ekonomi Bali itu UMKM, industrinya belum terlalu tinggi, nama kan kita nggak mungkin langsung naik ke tinggi ya, jadi ada light industrial approach ya, jadi kita mendorong agar UMKM itu kita naikkan kapasitasnya agar menjadi industri-industri kecil menengah kan ke atas ya, kan nggak bisa langsung tinggi jadi karena 95% lebih kita UMKM, jadi perlu ada sentuhan-sentuhan teknologi light industry agar kita bisa agak kokoh di bidang second layer-nya, di bidang bisa pertanian, bisa kelautan, perikanan, dan kehutanan. Jadi itu salah satunya, investasi di bidang industri menengah ya di Bali ini. Dan kalau tinggi bolehlah untuk pembaharuan energi terbarukan. Ada rencana pembangunan pabrik motor dan sebagainya. Itu kan tinggi teknologinya, tinggi ya. Berarti BI sudah juga menuju atau membantu pemerintah daerah untuk menuju ke sana ya Pak? Tadi advisory mendorong seperti itu. Yang kedua terkait sistem pembayaran. Kita mendorong KRIS ya, digitalisasi di UMKM di Bali ya. Bahkan kemarin pemerintah Provinsi Bali mendapatkan award untuk terbaik di Bali Nusra. Dan kami di Bali, BI Bali menjadi salah satu yang sangat inovatif kreatif dalam hal mengimplementasikan KRIS. Jadi banyak sektor pasar, rumah sakit, kemudian apalagi TNI, kemudian juga ada pembayaran pajak kendaraan motor. Cukup gencar juga ya. Banyak berbagai sektor. Dan didorong oleh Pak Koster bahwa KRIS tidak hanya di swasta, kemudian juga ya, swasta kan banyak sekali kamu lakukan di mall, di pasar, anak sekolah, perguruan tinggi. Jadi semua sektor kita lakukan ya, biaya cukai itu salah satu dan cukup meningkat tinggi di antara 2020 untuk pembayarannya. Di bidang UMKM kita dorong untuk, kita nggak banyak punya 34 sebenarnya untuk memberikan contoh kepada yang lain. 34 UMKM baik yang kita bina maupun mitra agar dikasih sentuhan teknologi, bantuan teknis, karena kapasitasnya ya harus kita dorong tadi bahwa kita keserah kelembagaan dan kapasitas kita tuh UMKM harus kuat, karena kalau ekspor kontinuitas, kompetisi harga dan masif itu kan perlu kan, kalau nggak kuat kita juga ekspor nggak bisa ya. Jadi itu di UMKM kita kan bentuknya klaster pangan, karena untuk inflasi memberi contoh padi, cabai gitu. Terus ada juga untuk ekspor tadi kakao
dan yang lainnya ya untuk dorong untuk ekspor kopi juga. Yang ketiga local economic development. Itu jadi advisory, terus kemudian UMKM, kemudian juga tadi sistem pembayaran ya kita juga ada ya. Uang benar-benar cinta bangga rupiah kita lakukan juga. Coba bayangin Mas, kalau dulu kita tidak ada kris sebelum COVID, apa yang bisa kita lakukan di dalam kondisi COVID ini? Jadi kris itu salah satu. Itu untuk mendorong juga ya pertumbuhan ekonomi juga. Digitalisasi di Bali luar biasa. Jadi dulu orang datang ke sini 15 juta apa 16 juta kan, Wisnus 10, Wisma 6,2 juta. Datang ke sini ngelihat outlet baru UMKM. Tapi sekarang kan mereka nggak ke sini, ya kan. Jadi kita harus digitalisasi agar orang-orang yang dulu ke sini bisa membeli di lewat tetap internet. mereka belanja ya Pak? Belanja internet dan orang menunggu barang-barang yang di Bali. Jadi digitalisasi, marketplace kita dorong ya. Beberapa kali dengan Kemenpar, dengan Kemenkomarves, dengan pemerintah Provinsi Bali, dengan Pemda kita gencar sekali. Kita melihat BI cukup gencar ya, digitalisasi pembayaran. Baik, kita bicara tentang 2021, proyeksi tahun 2022. Seberapa optimis Pak Tris melihat Bali ini bisa bangkit kembali, Pak? Iya, kita menyadari bahwa Bali masih tergantung dengan pariwisata ya. Bahkan kalau spesifik pariwisata asing lah, Wisman ya. Jadi Wisman, Wisnus. Tapi kita kan Wisnus sudah mulai 14.000 ya. Wisnus itu cepat sekali membaliknya ya ternyata ya. Wisnus itu kalau kita lihat, kalau kita perhatikan sebenarnya di bandara terutama, sebelum COVID itu sekitar 16 sampai 20.000. Jadi kita sudah 14.000 sudah mendekatin sebagaimana sebelum COVID ya. Jadi tapi itu kan dulu. Artinya kalau kita dorong terus bisa 15, bisa 16, bisa 20.000, bisa mungkin lebih karena kapasitasnya bandara Ngurah Rai kan besar ya. Kan asing masih belum ada ya. Saya kira itu bisa mendorong, saya optimis Bali bisa bangkit lagi tahun 2022. Bagaimana dengan Wisman ya, kita kan tentunya menyadari bahwa COVID ini unknown, kita nggak tahu Omikron ini gimana gitu ya. Masih belum ada gambaran yang jelas juga ya. Kita melihat berita-berita. Berarti kita harus menggantungkan diri dulu dengan kedatangan wisatawan domestik dulu ya Pak? Paralel ya, sambil pemerintah pastinya mempertimbangkan mengenai kesehatan masyarakat Indonesia. Kita yakinin lah. Gitu. Omikron itu unknown, kita nggak ngerti kecepatannya, katanya cepat sekali baru, tapi mungkin fatalitasnya kita juga nggak tahu. Tapi kita nggak berani kan mempertaruhkan kalau dia masuk, sehingga pemerintah memberikan orang masuk 10 hari, 14 hari ya. Saya optimis ya, Wisnus, saya optimis kita dorong ya, paralel gitu ya, sambil menyiapkan transformasi ekonomi dalam jangka panjang. Tahun 2022 saya kok optimis Bali akan banyak G20. Saya rasa kemarin kita kan sebagai host BI itu kemarin di Desember 9-10 di sini, dan sukses kita membawa asing sekitar dari perwakilan 27 negara yang datang ke sini. Itu ada sekitar 67 Wisman, ada delegasi itu di sini datang di swab, pulang 3 malam di swab lagi Astungkara nggak ada yang positif. Jadi kemarin ya. Itu berarti Bali aman ya? Ketat sekali kemarin dan mereka senang dengan hasil G20 kemarin ya. Luar biasa dia, we miss Bali gitu ya. Jadi berarti karena ada G20 kemudian Wisnus, ada lagi nanti ada apa namanya itu? Pertemuan. Ada event-event lain lagi yang KTT tingkat tinggi G20 kan Oktober. Yang nanti para head of state datang ke Bali. Itu berarti 2022 optimis, positif ya? Saya optimis ya. Mungkin tapi tidak sedahsyat sebelum pandemi. Belum, sampai belum. 5% nggak mungkin Pak. Kayaknya belum ya. Belum balik kepada. Kalau paling moderat Pak. Pertumbuhan kita sih karena baseline-nya rendah ya. Kan dulu turun ya. Sekarang masih negatif gitu ya. Jadi possibility kita sekitar proyeksi kami sekitar 4-6% lah. 4-6%? Iya. Tapi dengan baseline rendah kan kita kan turun ini kan. Oh, tetap di bawah sebelum pandemi berarti ya Pak. Katakanlah saya kalau nggak salah 250 triliun ya. Jadi masih di bawah kita kan sebenarnya kan. Artinya untuk kembali COVID kita perlu waktu lagi ya. Kan Wisman juga belum datang ke sini. Jadi di samping jaga kesehatan, pemerintah pastinya akan melindungi masyarakat Indonesia termasuk Bali yang kita cintai ini. Kita juga harus hati-hati, ini Omikron anon, jadi yakinlah pemerintah akan coba mencari keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Dan Wisnus saya kira banyak. Google Mobility Index kami, Google Mobility Index, orang yang cari ke Bali itu banyak banget.
Banyak ya. Masih banyak ya. Jadi moga-moga nih darat juga banyak bisa dengar kan? Ya, ya. Itu Mas. Ya, oke. Itu optimis Pak ya. sekitar 4-6% lah tahun-tahun. Pak Tris, satu Ya. pertanyaan mungkin ini yang cukup lama menggelitik saya untuk bisa saya tanyakan ke Pak Tris tentang kebijakan pelonggaran kredit lah khusus untuk Bali gitu, kira-kira mungkin nggak itu Pak? Ada kekhususan misalnya boleh ada apa tidak bayar kredit itu gimana Pak? Ya. Apa itu kebijakan pusat semua ya? Artinya ada apa istilahnya Pak Tris, kebijakan yang spasial untuk Bali itu mungkin nggak Pak Tris? Iya, beberapa kali kami kebetulan saya kan ditunjuk sebagai wakil ketua tim pemulihan ekonomi Bali ya, bersama Pak Wagub dan Pak Gubernur ya. Dan beberapa surat dari Pak Gubernur mungkin saya sampaikan kepada OJK, Kementerian Keuangan, kepada Menko Marves, itu selalu ada dari Pak Gubernur. Berdasarkan masukan dari kita ya, bahwa salah satunya tadi restrukturisasi ya? ditunda 2023 kan. Itu juga kita memberikan masukan kepada Pak Koster dan Pak Koster menulis surat kepada OJK dan juga beberapa pimpinan di pusat ya. Dan semuanya menyuratin akhirnya OJK karena belum pulih, jadi memang harus Kedua, ada namanya PMK, Peraturan Menteri Keuangan PMK 72 dan 31. 71 dan 32. 71 itu dibantu untuk UMKM dengan omset sampai 10M, grade 10M, itu dapat subsidi bunga ya. Oh, iya. Itu sudah dilaksanakan. Yang kedua PMK 32 itu untuk penjaminan korporasi, yang korporasi menengah ke atas ya. Jadi ada dua PMK yang membantu pariwisata Bali. Walaupun memang ada yang kosong, bahwa omset menengah ke atas Bali itu pengusahanya di antara 10 sampai dengan 50 itu nggak ketekan, nggak kena. Yang PMK 32 itu di atas 50 miliar ke atas. Jadi ada segmen yang di antara 10 sampai 50 itu banyak pengusaha menengah Bali yang tidak terkena di PMK 32. Kita juga ngirim surat kepada pusat ya. Apakah kebijakan spasial itu bisa? Ya diusulin secara teori, secara konsep. Ada sih gitu, tapi kan pemerintah pusat punya pertimbangan lain gitu ya. Artinya belum ada kepastian ya, atau belum. Tapi sudah diusulkan oleh BI juga ya Pak ya? Oleh Pak Koster, kita kan bagian dari kebijakan spasial. Di dasar teori ada, konsep juga ada. Karena spasial Bali karena kekhususannya tadi. Dan tentunya pemerintah tidak secara langsung memberikan spasial, tapi juga memberikan seperti halnya pembangunan infrastruktur besar di Bali kan banyak. Ya, agak diistimewakan. Ya, itulah infrastruktur diperbaiki ya Pak Gubernur Koster. Jadi ada lah. Sudah ada ya. Baik. Terima kasih Pak Tris karena waktu ya. Tapi kita sudah tangkap optimisme dari BI sendiri bahwa di tahun 2022 sepertinya perkembangan ekonomi kita akan lebih baik, asalkan ya Pak Tris ya, tidak terjadi lagi lonjakan kasus. Ini yang paling harus kita jaga ya Pak. Kita prokes ketat, kita disiplin ya. Moga-moga Omikron bisa Nataru terlewatkan. Harapannya nanti Indonesia sudah mulai baik. Dijaga terus nih Mas, karena tahun depan banyak sekali event-event meeting yang mostly akan di Bali. Karena masyarakat dunia pengen di Bali. Saya kira itu semangat, optimis, Bali bangkit. Terima kasih Pak Tris, dan demikian Bali Post Talk kali ini. Mudah-mudahan kita tetap optimis betul-betul di tahun 2022. Semangat, Bali bangkit. Saya tutup dengan promo tadi Bali Post Talk kali ini. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.